Ibu aku memang sudah berbohong pada ibu. Aku tahu kalau ini adalah salah, Bu. Dan aku tidak mau lagi mengulangi kesalahan itu. Ibu, sebenarnya aku tidak ingin ibu tahu tentang apa yang terjadi padaku dari orang lain. Dan kesalahpahaman bisa memisahkan kita. Akan lebih baik jika aku mengumpulkan keberanian hari ini dan memberitahu pada ibu tentang semuanya. Ada apa, Farsah? Farsah, katakan kepada kami. Ada apa? Kakak, aku sudah melakukan kesalahan besar. Hebat sekali. Dia akan menerima tamparan dan sangat keras. Ini yang kau inginkan, bukan? Bahwa ibuku akan memarahiku. Dan mungkin saja impianmu itu akan menjadi kenyataan. Kau pasti bahagia sekarang, kan? Oh tidak. Bagaimana bisa kau merasa bahagia? Kau baru saja melewatkan sebuah kesempatan besar untuk menghasut ibu dan ayahku agar mereka membenciku. Ingat satu hal, kakak ipar. Aku bisa menerima jika ibuku berteriak ataupun memukulku. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan niat burukmu berhasil. Coba lihat itu, Bu. Apa yang aku lakukan? Ibu, aku hanya mencoba untuk membantunya. Dan dia malah menyalahkanku atas semuanya. Aku hanya ingin apapun yang terjadi pada dirinya tidak seharusnya menjadi rumit dan merepotkannya. Aku tidak mau situasi ini menjadi lebih buruk baginya. Itu sebabnya aku memintanya untuk tidak berbohong padamu dan mengatakan yang sebenarnya. Sekarang katakan padaku, Bu, kesalahan apa yang sudah kuperbuat? Ibu, ibu aku tahu apapun yang akan kukatakan. Ini tidaklah mudah untuk diterima. Mungkin ibu tidak akan pernah bisa menerimanya. Tapi ibu, aku akan menerima hukuman apapun yang akan ibu berikan padaku. Paling tidak, aku akan terbebas dari terus harus berbohong kepada ibu. Tidak, Ibu. Aku sudah mengetahui semuanya. Farsha sendiri mengatakan padaku sejak hari pertama. Dia ingin beritahu semua orang. Tapi ada banyak sekali masalah di rumah tentang kasusku. Dia tidak ingin beritahu siapa-siapa. Tapi kejadian yang sebenarnya adalah Farsha tidak bersalah. Dia benar-benar mencintai pria itu. Kalau dia berselingkuh darinya, maka itu bukanlah kesalahannya. Jadi aku mohon, jangan salahkan semua ini pada Farsha. Tapi takdirnya yang telah bersalah. Lalu untuk apa kita menghukumnya? Dia tidak bersalah, Ibu. Ibu, dia tidak butuh hukuman. Tapi butuh dukungan.
Kapan kau akan mengerti ibumu, nak? Kapan kau mengerti? Kau mengatakan semuanya pada kakakmu dan menyembunyikan semuanya dari ibumu. Apa kau takut? Farsha, ibu tidak pernah memarahimu tanpa alasan. Kita semua pernah buat kesalahan. Farsha, itu alasannya kenapa kita menjadi manusia. Jika tidak, itu artinya kita adalah Tuhan. Kau tidak melakukan ini semua dengan sengaja. Ibu benar kan? Sayang, itu sudah cukup untuk ibu. Bagus, Farsha. Akhirnya, kau mengatakan yang sebenarnya. Iya, Kakak. Cepat atau lambat aku akan mengatakannya. Dan jika aku tidak mengatakan hari ini, kakak ipar akan bicara besok. Dan itu juga setelah ditambahi olehnya. Aku tidak mau memberi kesempatan kepadanya. Aku terima aku sudah melakukan kesalahan. Tapi aku tidak bisa membiarkannya mengambil kesempatan atas kesalahanku. Farsha, sudah lupakan itu. Maaf kakak, aku mohon. Aku tidak memiliki hati yang baik seperti dirimu. Jika aku tidak menyukai sesuatu, maka aku tidak bisa menahan diriku. Tapi aku tidak mengerti bagaimana bisa kakak ipar tahu soal ini. Kakak, apa kau tahu? Hari ini adalah hari yang sangat istimewa untukku. Paling tidak hari ini ibu sudah memahamiku. Bahkan, jika ibu harus memukulku, aku tidak merasa buruk. Karena setelah aku pergi, aku bisa memahami satu hal dengan sangat baik. Orang-orang yang sayang kepadamu menegurmu karena rasa cinta. Dan ada penipu dalam dirimu yang tidak lain adalah dirimu sendiri. Farsha, kau telah membongkar semuanya. Tapi, aku rasa mungkin kau lupa tentang sesuatu. Apa yang aku tutupi? Aku sudah mengatakan semuanya. Tidak, masih belum. Kau menyembunyikan satu hal. Apa itu kakak? Katakan padaku. Bahwa Manaf yang memberitahumu yang sebenarnya tentang bosmu. Dan dialah yang sudah menyelamatkanmu darinya. Kau tidak mengungkap soal itu. Tapi, lupakan saja. Kakak, aku sengaja tidak mengatakannya kepada yang lain. Karena aku ingin tahu, Kak. Apa kakak ingat itu atau tidak? Dan sepertinya kakak mengingat itu semua. Apa kau tahu apa artinya itu? Kau merasa senang saat seseorang mengatakan hal yang baik tentang suamimu. Kakak mau semua orang tahu tentang kebaikan yang sudah dilakukannya, iya kan? Farsha bukan seperti itu. Kakak bisa saja menyangkalnya ribuan kali. Tapi pertanyaanmu tadi telah membuktikan bahwa sebenarnya kau masih peduli pada kakak ipar Manaf. Bersama dengan baik ataupun buruknya, kebahagiaan dan kesedihanmu terikat kepadanya, Kak. Lalu, apa itu namanya kalau bukan cinta? Ini di luar kekuasaanmu, Kak. Aku akan bicara padanya. Jangan, Farsha. Katakan saja. Aku sudah melupakan itu semua. Dan kau tidak perlu pergi ke sana dan bicara untukku. Dengarkan dulu, Kak. Farsha, ini sudah malam. Ayo kita tidur.
Aku belum mengungkapkan semua pada semua orang hari ini. Tapi besok aku akan memberitahu semua orang bahwa kakak ipar Manaflah yang sudah membantuku kembali ke jalan yang benar. Kau bukan menantuku, tapi kau adalah putriku. Kau adalah menantu di keluarga ini, nak. Kau adalah sebuah kebahagiaan dan kedamaian yang ada di keluarga ini. Kau tahu, dia tidak akan bisa bertahan jika kau tega meninggalkannya, nak. Archana, jangan pergi. Siapa itu Archana? Aktris pemeran utama kita kan Swati. Archana, tidak ada yang bisa mencegah sebuah keluarga untuk menanti kehancuran saat menantunya pergi. Archana, sekarang semua tergantung padamu untuk menyelamatkan keluarga ini. Bukan untuk orang lain, tapi untuk cinta putraku. Tolong jangan pergi. Kat! Pak Damodar, nama menantumu itu adalah Swati, bukan Archana. Bukan. Nama menantuku adalah Archana. Ya, aku melakukan kesalahan, tapi aku melakukan hal yang benar. Apa? Tidak. Bukan apa-apa. Besok aku akan menggunakan nama Swati. Sekarang aku permisi dulu. Iya, baiklah. Hari ini kau pergi ke pengadilan, kan? Apa yang terjadi di sana? Apa kau bertemu dengan menantu ayah? Iya, aku bertemu dengannya. Dengar, nak. Kehilangan istri. Seperti Archana, kau sudah melakukan suatu kesalahan yang besar sekali, nak. Masih ada banyak kesempatan untukmu. Jangan biarkan dia pergi. Jemput dia kembali. Ayah, apa latihannya sudah selesai? Kenapa ayah mengulang dialog ayah di sini? Ya, baiklah. Mari kita lupakan dunia nyata. Kita bicarakan tentang pertunjukan ayah. Ayah akan menceritakan semuanya kepadamu. Di latihan yang ayah lakukan kali ini, di situ ayah sedang memberikan penjelasan kepada menantu ayah. Ayah memintanya untuk kembali. Tapi latihan yang akan ayah lakukan besok, di sana ayah akan memberikan penjelasan kepada putra ayah sendiri. Ayah akan memintanya untuk kembali kepada istrinya yang tercinta. Lalu apakah kau pernah melihat film yang berjudul Dilwale Dulhania Le Jayenge? Di film itu, ayah si pemeran utama pria berkata, "Nak, pergilah dan temui cinta dalam hidupmu." Hal yang akan sama terjadi pertunjukan besok, anakku. Di adegan besok, ayah akan memberitahu putra ayah. Bahkan jika dunia ini menentangmu, kau tidak boleh melepaskan. Sampai cinta dalam hidupmu ada dalam genggamanmu, taklukkan dia. Saat waktu berlalu, kau tidak akan dapatkan apapun. Semua akan sia-sia. Ini tehmu. Ambilkan mentega dan rotinya. Ibu, boleh aku siapkan untuk ibu? Iya, sayang. Lihat, satu lagi tentang Manaf. Coba lihat, ada berita di surat kabar. Seorang suami telah berselingkuh dari istrinya. Dengan cara yang sama Manaf berselingkuh dari Archana. Aku berdoa semoga tidak ada perempuan yang akan mendapatkan hal seperti itu. Seperti yang dialami Archana. Ibu, kemarin aku sudah memberitahu semua tentang diriku kepada ibu. Tapi aku lupa memberitahu satu hal pada ibu. Farsha, Tidak, kakak. Sangat penting untukku memberitahu semua orang. Aku harap setelah mengatakan ini, beberapa orang yang sudah buta akan kembali melihat dengan jelas. Ibu, aku pernah bilang pada ibu,
bahwa aku diselamatkan bosku Aswin Sagar. Tapi aku lupa memberitahu ibu. Siapa yang menyelamatkanku dan membuatku kembali ke rumah? Ibu, aku terselamatkan dari bosku dan kembali ke keluarga. Itu karena kakak ipar Manaf. Farsa, kau tahu pria yang kau cintai itu sudah menikah. Hari ini aku bisa ada di sini bersama dengan kalian semua. Itu karena usaha dari kakak ipar Manaf. Keluargamu sangat tidak bahagia semenjak kau pergi dari mereka. Dan kau tahu bahwa kau juga merasa tidak bahagia dari mereka, kan? Pulanglah, Farsa. Dia telah membuatku mengerti dan membuatku melihat semua dengan jelas. Dia yang sudah meyakinkanku dan membuatku mau kembali ke keluargaku lagi. Ibu, aku sangat yakin kakak ipar bukanlah orang yang jahat. Dia sangat menghormatiku dan sudah melakukan banyak hal untukku. Bagaimana bisa orang yang sama seperti itu melakukan hal itu kepada kakakku? Tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Kakak ipar Manaf tidak akan bisa melakukan hal seperti itu, Ibu. Hentikan. Sudah cukup. Sudah cukup, Farsha. Kakak, Farsha, apa perlu membicarakan tentang Manaf? Apa kau tidak mengerti? Saat ini dia tidak bisa menerima itu. Ibu, tapi yang Dengar. kukatakan itu. Ibu tidak mau dengar apapun. Kebaikan apapun yang suaminya lakukan padamu, dia akan mendapat balasan dari Tuhan. Tapi itu tidak berarti semua yang dia lakukan pada kakakmu itu benar. Kau mengerti sekarang? Lagi pula, sekarang ibu sudah punya hal lain dalam pikiran ibu. Ibu tidak mau kalau Archana akan hidup sendirian selamanya. Ibu akan mencarikan pria yang baik untuknya. Ibu, kau sudah salah. Ibu benar-benar salah. Tidak ada pria yang lebih baik dari kakak ipar untuk kakak. Apa itu? Kurir, Aku juga bisa lihat itu kurir, tapi apa isinya? saya tidak tahu. Kami tidak diizinkan membuka suratnya. Tolong tanda tangan di sini. Tanda tangan saja sendiri. Manaf? Apa kemarin kau bertemu Archana di pengadilan? Iya, kenapa? Kau pergi kemana? Apa yang kalian berdua lakukan? Apa yang ibu bicarakan? Bukan ibu. Tapi foto-foto ini yang mengatakan semuanya. Kenapa? Kenapa kau sangat bodoh, anakku? Kapan foto-foto ini diambil? Ibu, foto ini diambil kemarin. Ibu mengerti. Itu artinya kalian berdua bertemu secara diam-diam. Bahkan setelah menandatangani dokumen perceraian. Jika kau ingin melakukan itu semua, lalu kenapa harus ada drama perpisahan? Itu tidak benar, Bu. Orang yang mengambil foto ini adalah teman kami sendiri. Dan itu tidak disengaja. Archana dan aku bertemu di kereta yang sama, dia memaksa ingin mengambil foto kami berdua. Aku tidak bisa memberitahu yang sebenarnya. Kenapa? Kenapa kau merasa takut mengatakan yang sebenarnya? Jika kau mengatakan yang sebenarnya kepada temanmu yang bodoh, maka temanmu yang bodoh ini tidak akan berani mengirimkan foto ini kemari. Kau mengerti? Suamiku, tolong matikan TV-nya. Aku sedang berpikir. Aku sudah tahu, Sulochana. Kau sedang memikirkan tentang lamaran untuk Archana. Aku juga memikirkan hal yang sama. Sampai kita mendapatkan sertifikat perceraiannya. Saat ini kita tidak bisa melakukan apapun.
Paling lama itu butuh waktu 6 bulan. Tapi apa salahnya kita menetapkan tanggalnya? Satis adalah calon pengantin pria yang baik untuk Archana. Itu benar, Sulochana. Tapi, apa yang Farsha katakan tadi pagi? Itu bisa saja benar. Manaf mungkin tidak bersalah. Tapi sekarang aku tidak bisa mengirim Archana ke rumahnya. Aku tidak mau Archana tinggal bersama perempuan itu. Kau tahu kan dia sudah menghina Archana. Tidak ada ibu di dunia ini yang akan mengirim putrinya ke rumah mertuanya jika mertuanya seperti itu. Tapi semuanya tampak berbeda dengan Satis. Seperti Satis, ibunya juga sangat menyukai Archana. Sekarang aku hanya harus memahami satu hal. Sama dengan pengantin prianya. Jika saja ibu mertuanya suka pada menantu perempuannya, maka hidup keluarga itu akan makmur dan damai. Baiklah, Sulochana. Kalau itu maumu, lakukanlah. Aku akan bicara pada ibunya Satis dulu. Kemudian aku akan memberitahu Archana dan yang lain. Apa aku boleh menemui ibunya Satis hari ini? Hari ini? Iya, kenapa harus menunda lagi? Ya, baiklah. Kakak, ayo masuklah. Ayo. Satis di mana? Dia pergi ke pasar dengan ayahnya. Apa kau tidak melihat cuaca hari ini? Kupikir bencana tanggal 26 Juli akan terulang lagi. Jadi aku menyuruh mereka untuk pergi. Silakan duduk, ayo duduklah. Iya. Silakan. Jujur saja, ada hal penting yang harus kubicarakan. Katakan saja, Kak. Kau datang ke rumah kami dengan membawa lamaran dari Satis. Ayahnya Archana dan aku sangat setuju. Dan sekarang kami merasa tidak ada salahnya menyetujui lamaran itu. Dan kami ingin semuanya menjadi lebih jelas sekarang. Kakak, kau membawa kabar yang sangat baik untukku. Apa kau sudah bicara dengan Archana? Belum. Menurutku aku harus menunggu beberapa hari. Tapi aku sudah bisa menebak bagaimana perasaannya. Setiap kali dia membicarakan Satis, anggap saja aku merasa kalau dia tidak akan menolak lamaran ini. Kau membuatku merasa sangat bahagia, Kak. Sudah lama aku selalu memikirkan ingin menjadikan Archana sebagai menantuku di sini. Sepertinya kali ini impianku bisa menjadi kenyataan. Halo? Halo, ini aku, Satis. Archana? Iya, ini aku Manju. Archana ada, aku akan segera panggilkan dia. Tunggu sebentar. Archana, ada telepon untukmu. Ini dari Satis. Halo? Iya, Archana. Iya, Pak Satis. Aku baru saja mengirimmu surat. Tolong kau periksa begitu kau sampai di kantor. Mengerti? Itu penting sekali. Baiklah, Pak. Aku akan memeriksanya. Satu hal lagi. Ini hanya boleh diketahui oleh kita berdua. Ini sangat rahasia. Aku akan bicarakan detailnya denganmu di kantor. Percayalah padaku, Pak. Ini hanya kita berdua yang tahu. Kakak, bolehkah mengatakan sesuatu? Iya. Sepertinya ada yang mencurigakan tentang Tuan Satis. Apa maksudmu? Farsha, katakan padaku. Kenapa kau berpikir seperti itu tentangnya? Beberapa hari yang lalu kau juga mengatakan hal yang sama tentangnya. Apa dia pernah melakukan kesalahan padamu? Maksudku, dia kan selalu membantu kita, Farsha. Kakak, dia tidak membantu kita semua. Bahkan sebenarnya kita semua menjadi menderita gara-gara dia. Terutama kau, Kak.
Semua kesalahpahaman yang terjadi antara kakak dan kakak ipar terjadi gara-gara dia. Farsha, takdirku untuk menahan apapun yang terjadi pada diriku. Lalu kenapa kau menyalahkan dia? Kenapa? Apa? Bagaimana? Aku tidak punya jawaban untuk semua pertanyaan itu. Kakak, aku mohon, cobalah untuk mengerti bahwa niat Tuan Satis tidaklah baik. Dia sangat keras kepala. Aku sudah sering menghinanya, tapi sikapnya tidak pernah berubah sedikit pun. Apa? Apa kau bilang? Kakak, sebenarnya, di hari kau pergi ke pengadilan, aku pergi ke kantormu. Dan di hari acara peresmian bengkel kakak ipar, aku juga datang ke kantormu. Aku datang ke sana bukan untuk menemuimu, tapi untuk menemui Tuan Satis. Aku harus pergi ke sana untuk memberitahunya agar jangan ikut campur dalam kehidupanmu. Dia harusnya menyimpan sikap penuh perhatian kepadamu untuk dirinya sendiri saja, dan dia harus merubahnya. Tapi pria macam apa dia itu, Kak? Dia sama sekali tidak berubah walaupun aku sudah mengatakan dengan sangat jelas. Aku melakukan semuanya setelah pemikiran panjang. Pemikiran panjang? Omong kosong apa ini? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Bagaimana bisa kau bersikap sangat kasar pada pria baik seperti Tuan Satis, Farsha? Apa kau tahu? Kau pergi ke sana dan bicara padanya. Tapi sampai sekarang, dia tidak pernah memberitahu aku sama sekali. Dan sikapnya padaku tidak berubah, Farsha. Bukankah itu hal baik, Farsha? Kalau bukan dia yang di posisi itu, dia pasti membuat aku bekerja seperti di neraka. Tapi Tuan Satis, Kakakku tidak pernah mencoba untuk mengerti. kau tidak mengerti apapun, Farsha. Dengar baik-baik. Kau sudah buat kesalahan dan kau harus minta maaf pada Tuan Satis. Minta maaf? Kakak, ayolah, aku tidak akan meminta maaf. Bahkan walaupun aku yang memintamu. Satis, hari ini ibu bertemu dengan Sulocana. Benarkah? Mereka berencana untuk menikahkan Archana lagi. Mereka sedang mencari calon yang tepat untuknya. Kak Sulocana sendiri yang bilang padaku, Aku mengerti. proses perceraian Archana sudah setengah jalan. Dia akan segera bercerai. Dia bisa melanjutkan hidupnya jika dia bisa menemukan calon suami yang tepat. Kenapa? Aku benar kan? Iya, Ibu. Kedua, Archana adalah gadis yang sangat baik. Pasti banyak pria yang bersedia menikah dengannya. Hanya pria yang sangat beruntung bisa mendapatkan istri seperti dia. Dan kalau dia menikah, aku rasa itu akan lebih baik untuknya dan juga suaminya. Anggota keluarganya juga sudah mengambil keputusan yang sangat tepat. Ngomong-ngomong, apa kau punya masalah? Aku? Kenapa aku harus bermasalah, Bu? Maksud ibu bertanya karena dia bekerja di kantormu. Ibu, di zaman sekarang ini, banyak perempuan terus bekerja walaupun mereka sudah menikah. Yang bisa kukatakan tentang Archana adalah dia mampu melakukan pekerjaan rumah dan kantornya dengan sangat baik, Bu. Manaf, kenapa kau membuat ayah dalam masalah? Ayah tidak mau memakai ini. Tidak. Kenapa tidak ayah tidak mau pakai ini? Ini acara pertunangan Sachin dan ayah pengantin pria. Aku menjahitkan setelan ini untuk ayah. Manaf, siapa pria tampan di rumah kita ini? Jadi sekarang kau juga tidak mau mengenaliku. Berlebihan sekali. Bagaimana aku bisa mengenalimu? Kenapa? Kau seperti orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah. Apa boleh aku katakan? Yang sebenarnya, jas ini sama sekali tidak cocok untukmu. Orang kasar pura-pura menjadi pria sejati. Ibu, aku mohon. Kau suruh dia pakai seran jas atau serwani kuta. Dia akan minum minuman keras dan jatuh ke dalam selokan, iya kan? Hei, kenapa kau selalu iri jika putraku membelikan sesuatu untukku? Ini bagus Untuk kan? apa aku merasa iri? Pakai jas atau serwani kurta, itu milikmu. Aku tidak peduli. Manaf, Iya, ayah. ayah sudah menyebar undangan ke semua orang. Ke Laksmi juga.
Dan sekarang, ayah akan mengundang Archana. Sudah berulang kali aku katakan padamu, Archana tidak akan datang ke rumah ini. Kenapa? Kau sudah berulang kali menghina aku karena perempuan sialan itu, aku diam saja. Juga ketika tiba-tiba dia datang ke acara peresmian bengkel, aku diam saja. Tapi kali ini aku tidak akan diam saja. Awas jika kau berani-beraninya mengundang dia kemari. Lakukan apapun yang kau inginkan, Safita. Archana akan datang ke rumah ini. Dan dia pasti menghadiri acara pertunangan putraku dan aku sendiri yang telah mengundangnya. Ayah, Archana tidak akan pulang ke rumah. Apa? Archana tidak akan datang kemari. Bagus sekali. Apa yang kau bicarakan? Ayah sudah bersumpah padaku, ayah tidak akan pergi ke rumahnya untuk mengundangnya. Itu baru anakku. Manaf, apa yang sudah kau lakukan? Kau telah membuat ayah bersumpah. Manaf, kau tahu, ayah tidak pernah melanggar sumpah. Kau tidak melakukan hal yang benar, Manaf. Dengan melakukan hal ini, kau bersikap tidak adil pada dirimu sendiri dan juga pada istrimu. Sebaiknya ayah jangan pergi ke sana. Aku tidak suka ayah pergi ke sana. Malah ayah akan menerima hinaan dari mereka. Tidak ada yang menghinaku di sana, Manaf. Dan mereka tidak pernah sama sekali menghinaku. Tidak semua orang sama di dunia ini, Manaf. Baiklah. Ayah tidak akan pergi. Jika kau tidak mau ke sana, ayah tidak akan pergi ke rumah itu. Sudah, duduk saja. Pak Satis, tadi Farsya bilang padaku, dia datang kemari dan bersikap buruk terhadapmu. Farsya sudah mengatakan banyak hal tanpa berpikir panjang. Dia tidak seharusnya bersikap begitu. Jadi, aku mewakilinya untuk minta maaf padamu. Tidak, Archana. Tidak, Pak Satis. Farsya sudah menyadari kesalahannya dan merasa sangat malu karenanya. Tuan Satis, aku minta maaf. Maksudku, tidak seharusnya aku mengatakan semua hal yang kukatakan hari itu. Nyonya Archana, Nyonya Nidi memanggil Anda. Maaf, aku akan berikan berkas penting pada Nidi. Aku segera kembali. Farsya, aku tidak merasa buruk dengan semua yang kau katakan. Tapi aku merasa buruk karenamu. Aku tidak merasa buruk karena aku sudah datang kemari dan menghinamu. Aku tidak merasa buruk karena aku tidak bersalah. Aku harus minta maaf padamu saat ini, karena itulah yang diinginkan oleh kakakku saat ini. Tuan Satis, aku masih yakin dengan semua yang kukatakan pada waktu itu. Semua keributan yang terjadi antara kakak dan kakak ipar disebabkan olehmu. Jadi kaulah yang harusnya minta maaf. Dengarkan satu hal lagi. Walaupun kau berusaha sekuat tenaga untuk ikut campur antara kakak dan kakak ipar, bagaimanapun caranya aku akan buat mereka kembali bersatu. Dan aku sangat berharap kau bisa memahami yang aku katakan. Iya kan? Aku benar-benar minta maaf. Boleh aku pergi sekarang? Kakak, aku pergi. Sampai jumpa. Pak Satis, jangan marah atas perkataan Farsya. Tidak Archana. Aku sama sekali tidak marah. Malahan aku suka dengan kepercayaan dirinya. Kau tahu? Kau sangat beruntung. Kau memiliki adik yang sangat menyayangimu. Sekarang kau selesaikan saja tugasmu. Gadis macam apa Farsya itu? Dan apa yang terjadi pada aku saat aku melihatnya? Sachin, ini alamat Tuan Kelkar.
Dia adalah teman baik ayah. Dia yang akan mengurus semuanya untukmu. Tentu saja. Aku sudah bicara langsung dengan Tuan Kelkar. Dia akan mengurus semua akomodasimu dan semua formalitas yang berhubungan dengan beasiswamu. Terima kasih, Tuan. Sekarang kau tidak punya masalah apapun. Terima kasih banyak. Jadi, Tuan Manaf, bagaimana dengan pekerjaanmu? Apakah kau merasakan perbedaan setelah menjadi bos sebuah bengkel? Ya Tuan, aku merasakan adanya perbedaan tanggung jawab lebih besar. Tapi aku menyukainya. Semua ini bisa terjadi berkat Anda, Tuan. Manaf, aku hanya satu sumber. Cepat atau lambat kau akan mendapatkannya. Ini adalah hasil dari ketekunan dan kerja kerasmu. Kau harus mengingat ini baik-baik. Kedua hal itu adalah kelebihanmu yang akan membuatmu maju dalam hidup. Terima kasih, Tuan. Sachin, kau juga harus ingat dengan kata-kataku, mengerti? Iya, Tuan. Aku tidak tahu, kau datang saja ke acara pertunanganku. Aku harus menghubungi banyak orang. Aku juga akan menghubungi Mang ya. Sudah ya? Oke? Kakak, Apa kau undang bibimu dari Solapur? iya. Sachin, Vanita, kemari. Iya ya. Ada apa ya? Tidakkah kalian berdua merasa bahwa kakak ipar kalian, Archana, harusnya hadir dalam pesta pertunangan ini? Ayah, itu tidak mungkin. Walaupun kami sudah berusaha sebaik mungkin. Ayah kan tahu, ibu sangat membenci kakak ipar. Dan kakak selalu patuh sama ibu. Ayah, memangnya kenapa itu bisa terjadi? Ayah tahu. Tapi Manaf telah membuat ayah bersumpah. Tapi kalian berdua tidak akan melakukan hal itu, kan? Artinya? Artinya, Manaf telah melarang ayah untuk pergi ke rumah Archana. Tapi kalian tidak. Jadi kalian berdua akan pergi ke rumah Archana dan mengundangnya. Ayah, tapi ayah kan tahu kakak ipar. Ya, ayah tahu kalau hal ini tidaklah mudah, Sachin. Jika kalian berdua mendatangi rumah Archana, ayah tidak tahu bagaimana sikap keluarganya kepada kalian. Tapi kau tidak perlu mengambil risiko itu untuk kakakmu, Manaf. Tapi begitu mereka kembali dekat, maka semua kesalahpahaman bisa diperbaiki bersama-sama. Dan dalam waktu yang singkat, mereka akan kembali bisa saling mencintai. Dan upacara pertunanganmu adalah kesempatan terbaik untuk menyatukan mereka kembali. Ayah benar sekali. Benarkah? Iya, benar sekali. Kalau begitu kalian berdua pergilah dan berikan undangan ini kepada Archana. Baik ayah, beres. Iya. Beres, bagus sekali. Beres, beres. Jadi sekarang, ayo misi Manaf Archana dimulai hari ini. Iya. Farsha, dari tadi kau membaca koran, kau temukan sesuatu? Iya, Ibu. Ada 2 lowongan kerja di 2 perusahaan. Dan sepertinya aku harus pergi untuk wawancara besok di salah satunya. Bagus sekali. Akan lebih baik jika kau memulai rutinitasmu seperti biasa. Faisali, lihat siapa yang datang. Siapa yang datang jam segini? Dengar, matikan TV-nya dan ayo kita makan malam. Faisali, siapa itu? Faisali, ini... Vinod, lihat siapa yang datang. Adik-adiknya Manaf. Sachin dan Vandita datang ke sini. Manaf, boleh ayah tanya satu hal kepadamu? Silakan, Ayah. Tepatnya apa yang terjadi antara kau dan Archana sampai harus berakhir dengan perceraian? Ayah, lupakan saja. Tidak. Manaf, tolong. Ceritakan sekarang kepada ayah. Ayah akan mendengarkan. Ayo.
Dan kau menerima semua kesalahan ayah. Ayah, aku sudah mencoba. Tapi semua sia-sia. Tidak, Manaf, tidak. Lupakan saja, Ayah. Aku sudah melupakan itu semua. Tidak, Manaf. Semua ini masih bisa diperbaiki. Jika kau berusaha, maka kau masih bisa membuktikan bahwa kau memang tidak bersalah. Tapi kau tidak mau melakukan apapun. Kenapa begitu? Kau siap mengorbankan hidupmu untuk orang lain, Manaf. Dan kau sama sekali tidak memperdulikan dirimu sendiri. Kau punya kehidupan sendiri yang harus kau jalani. Pikirkan itu baik-baik. Baiklah. Kau tidak mau melakukan kesalahan. Baiklah kalau begitu. Ayah akan menemukan bukti bahwa kau tidak bersalah. Dan bagaimanapun caranya, ayah akan membuktikan di hadapan dunia. Sachin, Vandita, kalian berdua. Bagaimana kabarmu? Aku baik, kakak ipar. Kakak ipar, aku ingin bicara sesuatu yang penting. Sudahlah, kita bicarakan nanti. Ayo masuk dulu. Farsha, ambilkan air. Ayo silahkan duduk. Aku akan ambilkan makanan dulu. Kakak ipar, ini acara pertunangan Sachin dan kami ingin agar kau dan seluruh keluargamu juga hadir. Kakak ipar, Tapi, bagaimana mungkin? Dengar, Sachin. Kau dan Vandita sangat naif. Kalian sama sekali tidak tahu dan betapa besarnya masalah yang kalian sudah ciptakan. Dengar, kami sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan keluargamu. Dan aku rasa tidak ada gunanya memamerkannya di hadapan orang banyak. Aku tahu kalian tulus datang kemari untuk mengundang kami. Tapi terus terang kalau kami tidak akan bisa menerimanya. Tidak Archana, ataupun kami semua, tidak akan datang ke acara itu. Dengar, nak. Kami menghargai perasaanmu. Kami sangat senang dengan pertunanganmu dan kami memberi selamat. Tapi jangan memaksa kami untuk datang ke sana. Kami tidak bisa melakukan itu. Kami tidak bisa datang. Maafkan keluarga kami. Kenapa mamangnya tidak bisa datang? Kakak akan pergi? Iya kan, Kak? Tidak. Archana juga tidak akan pergi. baiklah. Kami permisi dulu. Vandita, ayo kita pergi. Permisi. Tunggu. Aku akan datang.